Janji Sintayong jelang lawan Uzbekistan. Senjata terpendam Timnas U20 Indonesia. Elkan Bagot belum dapat izin gabung Timnas U22 Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Jelang menghadapi Uzbekistan U20 di laga pamungkas penyisihan grup A, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong meminta anak asuhnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sintayong mengakui Uzbekistan bukan lawan yang mudah, terlebih berstatus sebagai tuan rumah. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan anak asuhnya untuk kembali berjuang keras. Diketahui, Sintayong pernah menghadapi Uzbekistan kala membesut Korea Selatan pada tahun 2017 silam. Kala itu Uzbekistan mampu menahan imbang 0-0 negeri Gingseng tersebut. Permainan Timnas U20 Indonesia melawan Suriah pada laga kedua grup A Piala Asia U20 2023 ternyata mendapatkan perhatian dari beberapa pemandu bakat. Salah satunya ialah pemandu bakat dari klub Dinamo Moskow, yakni Yuri. Pemandu tersebut datang bersama dengan salah satu orang asal Indonesia, yakni Arya Pradana. Yuri pun menyoroti kinerja Arkan Fikri yang dinilai tidak mampu membantu Ahmad Maulana. Mendengar pernyataan itu, Sintayong mencoba menerima kritikan tersebut. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa gelandang Arema FC tersebut bermain cukup bagus bersama Timnas U20 Indonesia. Peluang Timnas U20 Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia U20 2023 kini terbuka. Hal tersebut tidak terlepas dari keduanya yang berpotensi bertemu di babak perempat final. Sebab Vietnam yang memuncaki klasemen grup B berpotensi lolos. Sementara skuad Garuda Nusantara memiliki harapan di laga terakhir kontra Uzbekistan. Awalnya kemungkinan pertemuan Timnas U20 Indonesia dan Vietnam sangatlah kecil. Namun kini telah terbuka lantaran kedua tim dari Asia Tenggara tersebut menunjukkan tajinya di pentas Asia. Bek keturunan Indonesia Elkan Bagot tidak bisa tampil bersama skuad Garuda Muda di ajang SEA Games 2023. Pasalnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda sang pemain mendapatkan izin dari klub Cheltenham Town FC. Sebagaimana diketahui, sesuai regulasi FIFA tidak ada kewajiban bagi klub melepas pemainnya ke tim nasional dalam rangka tampil di turnamen yang bukan kalender FIFA. Untuk itu, pelatih Timnas U22 Indra Syafri mengkonfirmasi bahwa tidak akan memaksakan Elkan Bagot untuk bergabung bersama skuad Garuda Muda. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengabarkan dirinya hanya akan membawa 20 pemain saja ke ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Untuk skuad inti Timnas pun akan diumumkan pada April mendatang. Pada ajang multi-event kali ini, regulasi mengalami perubahan di mana cabang olahraga sepak bola tidak lagi memakai pemain senior. Secara umum, Indra Syafri menjelaskan, pemain yang bakal dipanggil ke SEA Games 2023 adalah dari skuad Timnas U20 yang sebelumnya disiapkan untuk gelaran Piala Dunia U20 2021, yang kemudian batal beraksi karena pandemi COVID-19. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menjelaskan solusi untuk membuat jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia tak bentrok dengan jadwal Liga 1. Pada agenda Serasehan Sepak Bola Indonesia di Hotel Sheraton Surabaya, PSSI memutuskan bahwa TC Timnas Indonesia tidak akan lagi mengganggu jalannya jadwal kompetisi. Hal itu akan dilakukan dengan cara membuat skala prioritas yang berpedoman pada kalender FIFA. Memang benar, memprioritaskan kalender FIFA akan membuat peluang Timnas Indonesia menjuarai ajang di ASEAN semakin kecil. Namun di sisi lain, hal itu akan membuat skuad Garuda lebih fokus untuk menatap turnamen-turnamen besar di level FIFA. Dalam Serasehan Sepak Bola Nasional muncul beberapa usulan yang menarik terkait regulasi pemain di Liga 1. Saat ini skema pemain asing di Liga 1 yakni 4 pemain asing, 3 pemain non-Asia plus 1 pemain Asia. Maka untuk musim depan diusulkan jumlah kuota pemain asing menjadi 5 pemain. Jadi skemanya 4 pemain asing plus 1 pemain Asia Tenggara. Sedangkan jumlah pemain naturalisasi maksimal 2 pemain dalam satu tim. Timnas Indonesia U20 berhasil memperbaiki performa pada laga kedua Piala Asia U20 2023 kontra Suriah U20. Kredit diberikan kepada Robby Darwish yang merupakan senjata baru skuad asuhan Sintayong. Menurut catatan dari Lapang Bola, Robby Darwish tampil impresif tanpa kompromi untuk membantu pertahanan dan bagus membangun serangan. Robby Darwish juga memiliki senjata lain.
Pemain bernomor punggung 14 itu memiliki kemampuan melepaskan lemparan ke dalam dengan keras dan akurat. Beberapa kali Robby mampu mempraktekkan hal itu dengan baik. Sayangnya, lemparan-lemparan Robby masih belum bisa dimanfaatkan rekan-rekannya di area penalti Suriah. Meski membuka asa lolos ke babak selanjutnya usai menang atas Suriah, Timnas U20 Indonesia memiliki beberapa titik lemah jelang menghadapi laga hidup mati kontra Uzbekistan. Di antaranya ialah tingkat akurasi passing yang buruk. Dari 310 total operan, hanya 68,7% saja yang sukses menemui sasaran. Selain itu, sisi kiri pertahanan Garuda Nusantara juga menjadi incaran lawan. Doni Tripamukas yang menjaga area ini cukup kewalahan meski tampil apik dalam penyerangan. Terakhir, skuad Asuhan Sintayong kerap melakukan pelanggaran tak perlu. Hal tersebut perlu dihilangkan demi tampil efektif demi meraih kemenangan kontra Uzbekistan. Pelatih Timnas Suriah U20 Mark Wote memuji lini pertahanan Timnas Indonesia U20 yang tidak bisa dibongkar. Suriah memiliki sejumlah peluang emas di babak kedua untuk membobol gawang Indonesia. Selain tendangan yang mengenai mistar gawang, ada pula peluang emas di injury time babak kedua yang digagalkan kiper Dava Fasya Sumawijaya. Mark Wote tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Pasalnya, kekalahan atas Timnas U20 membuat Suriah tidak memiliki harapan untuk lolos ke babak perempat final. Wakil Afrika telah melengkapi slot ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia 20 hingga 11 Juni 2023. Timnas Gambia U20 dan Tunisia U20 menjadi dua tim Afrika terakhir yang lolos pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, Nigeria U20 dan Senegal U20 memastikan tampil di Piala U20 2023. Sejauh ini sudah ada 20 tim yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. Masih tersisa 4 slot yang mana akan dihuni oleh negara dari zona Asia dari hasil Piala Asia U20 yang tengah berlangsung di Uzbekistan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.